Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena selalu memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keberkahan di dalam menjalankan aktivitas hidup dan kehidupan kita. Salawat serta salam kita tidak lupa untuk mengirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi yang ditunjuk untuk menjadi rahmat bagi alam semesta di muka bumi. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman berdiskusi mengenai politik uang di dalam kampanye. Namun terlebih dahulu ingin saya sampaikan bahwa perspektif yang saya gunakan itu hanya perspektif normatif, tidak pada ruang kebijakan, karena ruang kebijakan itu ada institusi yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menentukan kebijakan terkait dengan kegiatan atau aktivitas di dalam tahapan pemilu. Memang bahwa kampanye di dalam konteks kampanye atau di dalam tahapan kampanye, politik uang ini menjadi isu strategis di antara isu-isu yang di dalam materi muatan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu memiliki perhatian serius. Kalau kita bisa menyebut sebagai core di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, meskipun yang lain juga penting. Dan di kesempatan lain mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi itu. Undang-Undang 7 tahun 2017 kalau teman-teman baca, karena mungkin kenapa saya melakukan ini, karena mungkin ada teman-teman yang tidak memiliki konsen terhadap kepemiluan, rasa berat untuk membaca 573 pasal di Undang-Undang 7 tahun 2017. Meskipun Undang-Undang 7 tahun 2017 itu telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 7 tahun 2023 tapi pada pokoknya substansi pengaturan pasal yang ada di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengalami perubahan itu hanya beberapa poin-poin tertentu, hanya ada beberapa substansi pasal tertentu. Semisal soal daerah otonomi baru, kemudian soal pengawas ad hoc di Bawaslu dan beberapa pengaturan dapil oleh KPU dan beberapa substansi lain, tapi tidak pada ruang pelaksanaan konteks politik uang di dalam kampanye pemilu. Tidak diatur secara signifikan soal itu, tidak dilakukan perubahan lah kalau bahasa ini mungkin. Nah, kalau kita melihat politik uang ini, sebenarnya dari kacamata akademik itu sudah banyak sekali yang melakukan uji akademik terkait dengan istilah politik uang itu, apa yang dimaksud dengan politik uang. Nah, misalnya kalau kita melihat perspektif politik uang yang diucapkan oleh atau ditulis oleh Ismawan di dalam bukunya Money Politics, Pengaruh Uang dalam Pemilu, beliau mencoba untuk memberikan pengertian terkait dengan apa sih yang disebut dengan politik uang itu, bahwa yang dimaksud oleh Ismawan sebagai politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Itu sangat umum, upaya untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Itu sebenarnya sudah umum lah mungkin di kita yang masyarakat awam mendengar istilah itu, bahwa yang politik uang itu, yang dimaksud dengan politik uang adalah transaksional, jual beli suara. Itu yang paling sering kita gunakan, yang paling sering kita dengarkan. Nah, kalau kita melihat perspektif Undang-Undang 7 tahun 2017, politik uang itu
sebenarnya tidak didefinisikan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 di ketentuan umum. Tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan politik uang. Tetapi dalam larangan kampanye kita bisa, ketika dibaca secara letterleh pasal 280 ayat 1 huruf J, itu sebenarnya sudah memberikan gambaran mengenai apa yang disebut dengan politik uang. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu itu dikenakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang 7. Nah, pertanyaannya adalah apa sanksi pidana dan apa saja batasannya? Nah, kalau teman-teman, jangan sampai teman-teman ada yang berpikir bahwa ketika orang dalam kacamata di luar tahapan pemilu, ada misalnya orang yang belum ditetapkan sebagai caleg dan tahapan belum masuk, tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain, memberikan imbalan kepada orang lain untuk mempengaruhi perilakunya, apakah dalam konteks nanti memilih atau tidak memilih yang bersangkutan, atau tidak menggunakan hak pilihnya, atau membuat hak pilihnya tidak sah, itu lain perspektifnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa pasal 280 ayat 1 huruf J terkait dengan larangan kampanye bagi peserta, tim dan pelaksana kampanye. Nah, pasal 280 ini ketika kita terjemahkan eksekutorial pidananya, maka kita bisa lihat 280 ayat 1 huruf J tepatnya, kita bisa lihat di pasal 523 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 523 itu ada 3 ayat. Secara konteksnya bahwa kita bisa mengatakan larangan kampanye politik uang di dalam pemilu itu memang dibatasi pada ruang atau waktu tertentu dan subjeknya diatur secara jelas. Ketika kita bicara di pasal 1 misalnya, di ayat 1 misalnya, pasal 523, di ayat 1 itu mengatur, membatasi yang dilarang oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ini. Dilarang untuk melakukan praktek politik uang itu adalah peserta, tim, dan pelaksana kampanye. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Jadi itu tidak bisa jadi batasannya adalah tidak boleh diberikan kepada peserta kampanye pemilihan umum. Kalau diberikan, pertanyaannya adalah kalau diberikan kepada orang yang bukan peserta dalam kampanye pemilihan umum, peserta kampanye ya dalam pemilihan umum, apakah itu masuk pidana atau tidak? Seperti yang saya bilang tadi, saya hanya melihat dalam kacamata normatifnya bahwa itulah larangannya di pasal 1. Nah, di ayat 2, di ayat 1, ayat 2 itu mengatur mengenai pelaksana, tim dan peserta kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya pada masa tenang, maka dia dipidana. Jadi terkait dengan regulasi atau pengaturan norma yang mengatur tentang politik uang di dalam pemilu, itu normanya. Teman-teman tidak perlu membaca 573 pasal untuk memastikan bahwa dapat memahami mengenai politik uang di dalam pemilu. Cukup lihat di pasal 280 ayat 1 huruf J, dan pidananya ada di pasal 523 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini untuk melihat konteks. Kita sebenarnya ini panjang sekali diskusinya kalau kita mau kaji secara mendalam mengenai pas ayat 1, ayat 2, ayat 3, kekurangan-kekurangannya apa saja, itu kita bisa diskusikan baik di kolom komentar ataupun kita ketemu langsung. Dan memang bagi saya secara pribadi mungkin
banyak hal-hal yang perlu diskusikan di pasal itu. Tetapi karena seperti yang saya bilang di awal, saya hanya ingin menyampaikan secara normatifnya saja untuk diskursus tentang kebijakan dan bagaimana strategi kebijakan dan bagaimana penyelenggara pemilu serta bagaimana implikasi daripada undang-undang ini terhadap praktek politik uang, itu kita bisa diskusikan di tempat lain. Terima kasih. Jangan lupa belajar, beribadah dan berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.